Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fana Liansyah. Saya sebagai mahasiswa dari Universitas Mercu Buana Kampus Meruya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan jurusan yang saya ambil yaitu Manajemen Pemasaran. Dan saat ini saya sedang menempuh mata kuliah Kewirausahaan 2 dan ini adalah hasil tugas saya mengenai feedback dari usaha yang saya pilih. Yang dimana usaha yang saya pilih ini adalah usaha yang menjual produk, yang dimana usaha saya menjual produk baju koko muslim, dan usaha saya ini saya beri nama dengan Avan Koko Muslim. Selanjutnya, mengenai nama dan jenis usaha, seperti sudah saya jelaskan tadi, nama dari usaha saya adalah Avan Koko Muslim dan juga jenis usaha saya adalah menjual produk baju koko muslim. Profil dari tim saya sendiri itu ada 3 orang. Yang pertama adalah saya selaku ketua tim, dan yang kedua Adinda Talia Luciana sebagai bagian keuangan, dan juga Murianto selaku bagian produksi. Selanjutnya yaitu Nobel Purpose. Saya memiliki tujuan dari usaha yang saya jalankan, yaitu saya ingin membuat semua kalangan dari bawah sampai menengah untuk bisa memiliki dan menggunakan baju koko yang nyaman, berkualitas, dan keren untuk dipakai pada saat sholat dan juga pada saat silaturahmi dengan orang lain. Tujuan mulia ini saya gunakan supaya mereka semua bisa dengan rapi pada saat sholat, baik di rumah ataupun pada saat sholat ke masjid. Dengan menggunakan baju yang rapi, tentu saja akan menambah nilai pahala yang kita dapat. Selanjutnya yaitu bahan baku. Bahan baku di sini kami memilih suppliernya. Suppliernya adalah kami membeli bahan ini kami beli di pasar Tanah Abang, dan juga untuk produksinya kami menggunakan produksi penjahit rumahan. Kenapa kami memilih penjahit rumahan? Karena penjahit rumahan ini bisa lebih rapi ketimbang penjahit yang ada selain dari penjahit rumahan. Selain rapi juga tentu saja lebih murah ketimbang yang lainnya. Selanjutnya posisi pasar. Posisi pasar di sini di dalamnya ada 3. Yang pertama, kebutuhan pasar. Kebutuhan pasar yang dibutuhkan oleh konsumen mengenai baju-baju koko yang mereka inginkan, yang saya tahu dan saya telah pelajari. Kebanyakan para konsumen itu ingin memiliki baju koko yang nyaman, berkualitas, dan memiliki tampilan yang bagus dan tidak norak. Jadi baju kokonya itu harus nyaman. Arti kata nyaman ini tidak gerah, enak dipakai pada saat sholat ataupun pada saat tidak sholat, dan juga berkualitas, bahannya adem, dan juga tampilannya yang bagus tapi tidak norak. Jadi tampilannya ini simple tapi tidak norak ataupun tidak membuat orang lain terheran-heran lah, istilah katanya seperti itu. Selanjutnya yaitu mengenai pesaing. Kami memiliki pesaing yang berjualan baju koko atau menjual produk yang sama juga, karena mereka adalah pesaing terdekat kami, karena mereka menjual produk yang sama yaitu baju koko, tetapi belum tentu baju kokonya lebih bagus dari baju koko yang saya jual. Selanjutnya mengenai keunggulan produk. Keunggulan produk yang kami tawarkan kepada para konsumen maupun calon konsumen adalah dari segi kualitas. Kami sudah pasti memberikan bahan yang terbaik dengan bahan katun Madinah yang sudah diketahui bahannya katun adem. Dan selanjutnya itu kami menawarkan kenyamanan dari akan baju koko tersebut. Dan tampilannya, kami menawarkan tampilannya yang bagus, simple, dan tidak norak. Selanjutnya itu rincian keuangan. Pada rinci keuangan ini saya memaparkan mengenai modal. Dalam modal terbagi menjadi beberapa sebagai berikut. Yang pertama adalah harga bahan baku,
Harga bahan baku di sini adalah 42.000 per 1,5 yar. Jadi per yar itu harganya 28.000. Selanjutnya yaitu biaya operasional. Untuk biaya operasional di sini saya menetapkan 20.000 bensin. Kenapa 20.000? Karena kami hanya bolak-balik mengantarkan baju yang ingin saya jual kepada distribusi seperti JNE atau JNT dan lain hal. Dan juga kenapa saya memilih biaya operasionalnya 20.000? Karena bahan bakunya itu bisa saja diantar sekaligus pada saat pembelian bahan baku tersebut. Selanjutnya yaitu mengenai gaji. Di sini gajinya adalah gaji dari para penjahit rumahan tersebut. Misalkan saya menjahit 100 baju koko. Jadi pada satu baju koko tersebut 20.000. 20.000 dikali 100 sama dengan 2 juta. Selanjutnya yaitu mengenai harga pokok produksi. Dengan total semuanya saya menetapkan harga pokok produksinya adalah 64.000. Selanjutnya yaitu mengenai harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan adalah yang saya tetapkan sebesar 64.000 per satu baju koko, dan otomatis saya menjual sebesar 150.000 mengikuti para kompetitor lainnya. Selanjutnya itu mengenai break even point atau balik modal. Di sini 64.000 sudah balik modal. Pembagian keuntungan tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena kami menggunakan modal kami sendiri dan tidak menggunakan modal dari orang lain. Selanjutnya di sini mengenai pengembangan usaha kami dalam 3 sampai 5 tahun ke depan. Yang pertama akan saya jelaskan mengenai pengembangan usaha dalam 3 tahun ke depan. Yaitu dalam 3 tahun ke depan saya akan melakukan perubahan terhadap model baju. Tentu saja kami akan merubah banyak model baju, akan menambah model-model baju sehingga membuat para konsumen tidak memiliki baju yang sama antar konsumen lainnya. Misalkan kami membuat baju dengan komposisi bahannya berbeda sehingga kami membuatnya hanya misalkan 200 baju atau 100 baju, habis itu ganti model lagi, sehingga membuat konsumen merasa memiliki barang yang tidak sama seperti orang lain. Selanjutnya yaitu melakukan promosi secara menyeluruh dengan menggunakan platform media sosial dan menggunakan selebgram. Kenapa saya memilih ini? Karena untuk saat ini platform media sosial ini sangat-sangat dibutuhkan, sangat-sangat berguna untuk kami para pengusaha untuk melakukan promosi di area platform media sosial tersebut. Seperti saya mulai memasarkan baju saya di misalkan di YouTube atau di TikTok, itu kan media sosial, sehingga membuat orang-orang yang belum tahu mengenai produk saya, mereka dapat tahu dan mereka akan membeli produk saya. Selanjutnya kenapa saya menggunakan selebgram? Karena pada saat ini selebgram itu sudah banyak pengikutnya, sehingga dengan kita meminta dipasarkan oleh dia atau minta dipromosikan oleh dia, itu akan menambah calon-calon konsumen untuk membeli atau mencoba baju koko yang telah kami minta untuk dipromosikan tersebut. Selanjutnya yaitu mencoba membuka toko offline di pasar Tanah Abang, khususnya di Blok A, karena dengan kami membuka pasar offline, membuka toko online maksudnya, tentu saja akan menambah konsumen untuk membeli produk saya. Selanjutnya yaitu melakukan penambahan dari target pasar tersebut. Di sini yang saya maksud melakukan penambahan dari target pasar adalah kami menambah para calon konsumen yang ingin kami target. Seperti sekarang kami menargetkan kepada usia 17 tahun sampai usia 50 tahun. Tentu saja pada saat 3 tahun tersebut saya ingin menambah target pasar saya khususnya kepada ibu-ibu
dengan kami menjual baju koko anak-anak dan juga menjual gamis, sehingga membuat ibu-ibu bisa membeli produk saya dalam satu setel, satu couple keluarga, seperti itu. Selanjutnya yaitu membuat model yang hanya ada pada 6 bulan sekali. Yang dimaksud di sini adalah saya membuat produk dalam 6 bulan sekali ini hanya satu model, tapi setelah 6 bulan tersebut kami mengganti model lainnya. Seperti yang pertama melakukan perubahan terhadap model baju, tetapi ini lebih eksklusif lagi dengan model yang lebih bagus lagi. Selanjutnya mengenai pengembangan usaha kami pada saat proyeksi pengembangan pada tahun kelima. Yang pertama, melakukan perubahan dalam target pasar. Tentu saja kami akan merubah lagi struktur mengenai target pasar yang ingin kami capai. Selanjutnya itu melakukan perubahan dalam membuat model baju. Tentu itu pasti akan kami lakukan setiap pergantian tahun, sehingga membuat baju-baju koko saya tampak lebih fresh dan membuat calon konsumen merasa tertarik menggunakan baju koko yang saya produksi. Selanjutnya yaitu melakukan perubahan dalam memasarkan produknya. Mungkin saja pada saat 5 tahun ke depan akan terjadi perubahan besar-besaran dalam dunia digital, menjadi lebih mudah dalam memasarkan produk-produknya. Itu yang saya maksud. Selanjutnya yaitu membuat promosi dengan menggunakan promosi yang menarik. Tentu saja saya dapat menarik calon-calon konsumen baru untuk membeli produk saya. Menggunakan jasa selebgram yang sudah mempunyai basis fans yang besar. Itu juga sangat-sangat membantu saya, seperti saya meminta tolong pada Arif Muhammad atau lain halnya yang sudah memiliki basis fans yang sangat besar. Membuat seragam keluarga dengan bisa di request, itu salah satu yang saya inginkan. Yang selanjutnya itu membuat baju koko spesial Hari Besar Agama Islam dengan motif khusus agama Islam, menyempurnakan rencana yang sudah ada. Jadi setiap rencana yang sudah ada dalam 5 tahun, proyeksi 5 tahun ini saya ingin matangkan, saya ingin sempurnakan sebelum kami tindak lanjuti. Sekian mengenai presentasi feedback yang ingin saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.